Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan yang berkorban untuk yang berhasil, karya Pendeta Dr. Andar Ismail dari Selamat Menabur, terbitan BPK Gunung Mulia. Lukisan dan pahatan dua belah tangan yang tertangkup mengarah ke atas sedang berdoa dikenal banyak orang di seluruh dunia. Lukisan dan pahatan itu bernama Tangan Berdoa, karya Albrecht Dürer tahun 1471 sampai dengan 1528. Pelukis dan pemahat Jerman yang terjadi salah seorang pelopor seni Renaissance, yaitu masa peralihan abad pertengahan yang ditandai oleh perhatian kembali kepada kesusastraan, kesenian, ilmu pengetahuan, dan humanisme, yaitu perhatian pada martabat manusia dalam iman Kristen. Konon lukisan dan pahatan tangan berdoa itu mempunyai legenda. Bersama dengan seorang sahabatnya, Albrecht ingin masuk sekolah seni lukis dan pahat. Namun mereka tidak mempunyai uang. Lalu kawannya berkata, "Bagaimana kalau kita bergiliran? Kamu sekolah dan saya bekerja untuk membiayai sekolahmu. Nanti bila kamu tamat, kamu jadi pelukis dan dapat uang. Uang itu untuk membiayai sekolahku." Kedua orang itu merasa senang dengan gagasan tadi. Albrecht langsung menawarkan diri untuk bekerja, tetapi kawannya menjawab, "Jangan, biarlah sayanya bekerja dulu, kamu sekolah." Begitulah Albrecht masuk sekolah seni lukis dan pahat. Kawannya bekerja sebagai pekerja bangunan. Selama beberapa tahun keadaan ini berlangsung. Akhirnya Albrecht lulus. Sekarang giliran sahabatnya ini untuk masuk sekolah. Maka dengan penuh semangat Albrecht pergi ke rumah sahabatnya untuk menyampaikan kabar baik. Albrecht mengetuk pintu. Ia lalu mengintip dari jendela. Apa yang dilihatnya? Sahabatnya itu sedang berlutut. Kedua belah tangan sahabatnya itu tertangkup mengarah ke atas. Sahabatnya itu sedang berdoa sambil menangis. "Oh Tuhan, tanganku sudah menjadi kaku dan kasar. Tanganku sudah tidak bisa melukis lagi. Biarlah Albrecht saja yang menjadi pelukis." Apa yang terjadi? Kawan Albrecht ini bekerja sebagai kuli bangunan. Akibatnya tangannya menjadi kaku dan kasar, terlalu kaku dan kasar untuk menjadi pelukis. Seumur hidup Albrecht tidak melupakan kejadian ini. Maka Albrecht mengabdikan kenangan pada pengorbanan sahabatnya dengan membuat lukisan dan pahatan Tangan Berdoa. Keberhasilan Albrecht adalah berkat pengorbanan sahabatnya. Walaupun kisahnya tidak sedramatis kisah di atas, namun banyak orang yang keberhasilan pendidikannya adalah juga berkat pengorbanan orang lain. Siapa yang membiayai pelajaran kita sekian belas tahun lamanya? Dan siapa yang bekerja untuk membayar uang pangkal, uang sekolah, uang buku, uang transport, uang baju seragam, uang ujian, dan lain sebagainya, mulai dari taman kanak-kanak sampai kita di wisuda? Apakah kita mengetahui jerih payah mereka mencari dan menabung uang untuk menanggung segala biaya itu? Apa kita mengetahui kisah jerih payah mereka? Atau bisa jadi ada pengorbanan dalam bentuk lain. Misalnya, kakaknya terpaksa
tidak meneruskan sekolah supaya adik bisa bersekolah. Saya mempunyai 3 orang kakak. Kakak pertama dan kedua tidak sampai tamat sekolah dasar karena mereka perlu bekerja membantu mencari nafkah. Pada usia semuda itu, mereka sudah menjadi buruh anak di pabrik tekstil. Kakak ketiga tamat sekolah dasar, tapi 2 tahun kemudian juga berhenti sekolah untuk bekerja. Saya bisa terus sekolah karena pengorbanan ketiga orang kakak itu. Sebenarnya, di balik tiap keberhasilan pendidikan ada pengorbanan. Orang tua menjaga kesehatan kita, mengajarkan kita berjalan atau bersepeda, dan mengantarkan kita pergi ke sekolah. Ibu dan bapak guru kita bersusah-susah mengajarkan cara menulis A, B, C, cara membaca dan cara menghitung. Seringkali guru mengajar kita sampai tenggorokannya menjadi serak dan hatinya jengkel karena ia begitu ingin murid-muridnya menjadi pandai. Bukankah semua itu adalah pengorbanan? Pengorbanan adalah hidup untuk orang lain, untuk kepentingan orang lain, untuk kebutuhan orang lain. Pengorbanan yang paling dalam tampak dalam diri Yesus. Makna hidupnya adalah bukan hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain. Itulah inti berita Injil. Gereja abad pertama merumuskan hidup Yesus sebagai berikut. Kristus telah mati untuk semua orang. 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Akan tetapi tujuan pengorbanan Yesus tidak sampai di situ saja. Ada tujuan yang lebih jauh. Kristus hidup untuk kita agar kita juga hidup untuk Kristus dan orang lain. Ayat tadi selengkapnya berbunyi, Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Perhatikan ungkapan, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Itulah pengorbanan. Itulah keagungan arti hidup seseorang bila dan ketika ia tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Dalam hidup ini kita menjalani proses pendidikan, tetapi perlu diingat bahwa kita tidak dapat mendidik diri sendiri. Tidak ada manusia yang bisa mendidik diri sendiri. Kita memerlukan orang lain yang mendidik kita, yang mau mengajar kita dan mau menanggung segala biayanya. Kita menjadi orang terdidik karena dalam hidup kita ada orang-orang yang tidak hanya hidup untuk diri mereka sendiri, melainkan mau hidup untuk kita. Mereka telah berkorban untuk kita. Semoga pengorbanan mereka tidak sia-sia. Semoga pengorbanan mereka tidak dilupakan. Semoga pengorbanan mereka tidak berhenti di situ, melainkan diteruskan oleh kita. Artinya, supaya kalau kita sudah menjadi orang yang terdidik, kita pun menjadi orang yang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami bersyukur dapat belajar mengenai apa arti pengorbanan. Biarlah kami memaknai dengan seksama dan sedalam-dalamnya. Amin. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot thou hast done,
my soul. It is well. It is well. My soul, with my soul. It is well. It is well with my soul. With my soul. And Lord, haste the day when the faith shall be sight, the clouds be rolled back as a scroll, and the trumpet shall sound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well. It is well with my soul. With my soul. It is well. It is well with my soul.